Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rahma Nurfaida STMT. Saya merupakan dosen pengajar di program studi Diploma 3 Teknik Pertambangan jurusan Teknik Sipil dan Kebumian Politeknik Negeri Banjarmasin. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di program studi Teknik Pertambangan dengan nama mata kuliah Tambang Terbuka. Tambang terbuka dengan kode A02200203 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini diwajibkan untuk mahasiswa semester 2 dengan alokasi waktu 16 kali pertemuan dalam satu semester. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pengetahuan tentang berbagai jenis sistem penambangan yang dilakukan di permukaan bumi, pemilihan metode penambangan, jenis-jenis tambang terbuka, serta pengantar analisis kestabilan lereng, sistem penyaliran tambang, serta pengetahuan penunjang secara teknis yang diperlukan untuk menjamin kelancaran sistem penambangan berdasarkan kaidah pertambangan yang baik. Pokok yang akan dibahas di mata kuliah ini, yang pertama adalah pemilihan sistem penambangan, yang kedua prinsip dasar perencanaan penambangan dengan menggunakan sistem tambang terbuka atau surface mining, siklus operasi tambang terbuka, metode-metode tambang terbuka, pengantar kestabilan lereng, pengantar sistem penyaliran tambang, serta pengelolaan lingkungan tambang terbuka. Media pembelajaran yang saya gunakan menggunakan Learning Management System LMS berupa Google Classroom dengan perangkat keras berupa buku ajar, laptop, whiteboard, dan LCD proyektor. Alokasi waktu untuk perkuliahan terdiri dari 2 kali 50 menit sebanyak 14 kali pertemuan dalam satu semester. Seminar, kegiatan, dan mandiri penugasan terstruktur dialokasikan 2 kali 60 menit tiap minggu yang diberikan pada minggu-minggu tertentu, serta bentuk penugasan terstruktur berupa tugas besar yang diberikan pada awal perkuliahan sampai sebelum ujian akhir semester. Deskripsi tugas berupa tugas lisan, tugas tertulis, dan tugas terstruktur. Sub CPNK dalam setiap mata pertemuan. Yang pertama adalah mampu menjelaskan gambaran umum penerapan K3 pada proses penambangan dengan metode tambang terbuka. Sub CPNK 2 mampu menjelaskan kontribusi pertambangan dan pemilihan metode penambangan. Sub CPNK 3 mampu menjelaskan mengenai klasifikasi metode penambangan. Sub CPNK 4 mampu menjelaskan mengenai satuan operasi penambangan terbuka. Sub CPNK 5 mampu menjelaskan mengenai metode tambang terbuka, yaitu metode ekstraksi mekanis. Sub CPNK 6 mampu menjelaskan mengenai metode tambang terbuka, yaitu metode ekstraksi aqueous. Sub CPNK 7 mampu menghitung cut-off grade stripping ratio atau SR dan break-even stripping ratio atau BSR. Sub CPNK 8 mampu menjelaskan persiapan pembukaan tambang terbuka atau mining development dan dasar-dasar rancangan dan perencanaan tambang. Sub CPNK 9 mampu menjelaskan mengenai pengantar kestabilan lereng. Sub CPNK 10 mampu menjelaskan mengenai sistem penyaliran tambang. Sub CPNK 11 mampu menjelaskan mengenai kaidah penambangan yang baik. Dan terakhir, sub CPNK 12 mampu menjelaskan penerapan pengelolaan lingkungan pertambangan yang ditimbulkan pada proses penambangan dengan metode tambang terbuka. Berikut beberapa cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita akan memulai ya pembelajaran hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ada beberapa yang izin telat. Aku, Amalia, Angelika,
sudah investasi baik itu alat, baik itu manusia, SDM, baru bisa besar-besaran. Nah nanti baru ini kan turun lagi, nah baru nanti pada saat umur tambang berapa yang akan menjadi batasnya. Jadi biasanya di awal itu kita pada saat pembukaan pakai alat yang kecil dulu, misalnya yang investasinya tidak terlalu besar. Baru kalau sudah ini, kalau misalnya memungkinkan kita mau produksi besar, kemudian investasi kita besar, bisa pakai ini. Kemudian kalau yang ini namanya, ini pakai long charger discharge conveyor. Kalau ini yang pakai transfer conveyor, jadi dia perlu tambahan conveyor lagi. Jadi dari BWE ya, akhir BWE kemudian dia akan turun ke conveyor baru. Kalau ini terlalu jauh ya, kemudian conveyor baru langsung ke filenya. Itu cara kerja pengangkutannya. Ini yang dia direct, jadi langsung ke dari dia sendiri, conveyornya, ya dari sini ke sini ke sini ke sini, dari sini ke sini ke sini ke sini, ya. Jadi ada yang pakai seat cable conveyor, ada juga yang pakai intermediate transfer conveyor. Nah, kecepatan bel bisa 97 sampai 1000 feet per menit ya. Kemudian outputnya bisa sampai 13.000. Biasanya diletakkan di crawler truck ya. Jadi yang di bawah ini dia pakai crawler. Jadi nanti kalau misalnya dia menggalinya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dia akan kemudian ataukah dari bawah ke atas bisa. Kemudian digunakan untuk apa? Untuk yang material yang soft. Soft ini misalnya material yang lunak, tanah, soil, berpasir, ya. Kemudian material yang tidak lengket. Misalnya kalau tanah liat jangan ini ya, jangan dipakai. Nah, ini tipenya, ya. Jadi ada 3. Ada yang dia ini yang large breaking well seperti ini, ya. Itu diameternya bisa sampai 21,6 sampai 38 feet. 1 feet itu berapa? 2,5 cm ya? 2 cm ya? Feet. Iya. Ya. Atau 2,5 nah itu dikali nih, jadi lumayan besar rodanya, wheelnya itu kapasitasnya bisa sampai 7.600 ya kubik yard per hour. Kedalamannya bisa sampai 104 feet. Flowernya di setiap sudut dan ada yang memakai tenaga listrik. Dan itu yang large, jadi yang dia besar. Kemudian yang medium ya, medium size ya, jadi dia lebih kecil daripada si large. Kemudian ada yang small, jadi dia lebih kecil lagi, mungkin kayak di BA tadi kayaknya yang small ya. Ada yang lebih besar lagi daripada itu. Nah, ini cara kerjanya ya. Jadi tadi si material digali, kemudian menggali dulu sampai kedalaman tertentu ya. Ada 3 nanti, ada full block, half block, sama excavator. Tipe pemotongannya ada 2, ada teras dan juga ada dropping cut. Jadi kalau yang full block expert itu enggak? Sama bedanya? ya. Sama half block. Half block juga ada. Nah ini ya, jadi kalau cara kerjanya dia ada full box. Full box. Jadi penggaliannya ya. Dan juga ada ininya.
menstabilkannya ya nih, menurunkannya itu sampai jadi sampah boxnya itu bisa full ya, jadi dia lebih sampai 145 derajat. Jadi dia berdasarkan ininya, sudutnya ya, jadi boxnya itu penuh sudutnya ya. Nah ini nih yang harus cut. Jadi kalau dari mukanya ini yang si beltnya ini ya, harus cut ini bekerja dengan jarum mesin didorong ke depan hingga bagian menyentuh kedalaman tertentu, lalu mulai berputar dan BW bergerak swing di kiri kanan pada titik lokomotif ini. Penggalian yang ada sejajar dengan roda wheel ya, jadi dia ini ya langsung ke depan. Nah ke depan ya, dia mengangkat langsung ke depan, kemudian nanti dia akan terus ke depan ya. Kemudian yang dropping cut ya, dia ke bawah, dia akan terus ke bawah ya, untuk cutnya ke bawah atau galinya itu ke bawah ya, bergerak ke bawah dalam ke depan ya. Jadi kalau misalnya ini ya, jadi dia ini bench ya, kemudian dia kalau metodenya teras cut, dia akan menggali itu dari sini ke sini ke sini. Tapi kalau dia menggalinya dropping cut ya, jadi dia dari sini dia terus ke bawah sampai kedalaman tertentu, misalnya 10 meter, 10 meter, baru dia ke sini lagi, baru ke bawah lagi ya. Jadi teras cut dan dropping cut itu dia berdasarkan arah penggaliannya ya. Jadi kalau misalnya di pemboran misalnya ya, jadi pemboran itu kan ada arah penggalian yang dia underhand dan overhand ya. Jadi kalau dia ke atas itu overhand, kalau dia ke bawah underhand. Nah kalau ini dia ke samping itu teras cut, tapi kalau dia menuju ke bawah dia dropping ya, jadi arah penggalian. Nah ini kalau dia masalah dari nilai berapa? Tahu mama tadi bisa setengah menit ya, cukup ya. Apa setengah menit? Hitungnya dari mana ini? Biasanya kita pengamatannya dalam 1 menit ya. Tidak ada juga di Indonesia, cuma di Indonesia kita juga Ya, kita amati dalam 1 menit. Kira-kira berapa paket nih? Dia menggunakannya. Berapa kira-kira kita kasih tahu paket? Cepat. Enggak, dia berisik ya sih. Dia kan? Jadi harus berkali-kali nanti. Jadi misalnya hari ini, terus nanti siang lagi. Itu dia anggap ini aja ya. Anggap dia menggali. Ya, jadi ini kalau misalnya kita berdasarkan teori itu saja. Tapi kalau misalnya nanti di lapangan mau kita progres cover, ya di sini harus kita progres sendiri. Ya, berapa dalam satu kali dia dalam satu shift misalnya berapa? Banyak terbuang waktunya Bu, cuma 70%, pakai aja 70%. ini efisiensi Iya. Ini standarnya. Jadi kita perlu hitung kan? Ini dihitung kalau kita ke lapangan. Gimana cara hitungnya?
Itulah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas, mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan mata kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.